Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Mari kita datang dengan segenap hati dan menjadikan Yesus menjadi pusat ibadah kita, sehingga kita akan mengalami kuasa ibadah yang luar biasa pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami muliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan akan kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Amin. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, kami membawa hidup kami. Oh, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik. Oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Haleluya. Mari kita semua memujikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, amin, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
umat pemenang. Mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, amin, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Mu Tuhan, amin. Sekaranglah waktunya kami berdiri, mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, amin. Dialah Raja, haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, ku kan bangkit, amin, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, haleluya, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja kita, amin. Raja, dialah, amin, Raja. Dialah, sekali lagi katakan, Raja. Haleluya, haleluya. Kami akan lebih lagi memuji dan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Oh oh, oh oh oh, oh
Curahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, oh selamatkanlah umat-Mu Tuhan. Oh Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan dan rumahnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu dan selamatkanlah Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey! Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, dan rumahnya bebaskan. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, amin. Katakan bersama-sama saudara, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan lebih lagi saudara, Allah bangkit, bersorak. Katakan bersama-sama, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, oh dan rumahnya bebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan bersama-sama, Allah bangkit. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, atas penebusan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan. Amin. Yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Amin. Oh, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan. Olah Tuhan kami, boleh berkuasa atas kehidupan kami Bapa. Mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan. Oh, Tuhan kami, betapa mulianya
Mazmur Tuhan, kami mau memuji kebesaran-Mu, ya Yesus Tuhan. Ajaiblah karya-Mu Tuhan. Oh haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Mari semuanya angkat suara, mari semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, sebab hanya Engkau yang layak disembah, sebab hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Engkau Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Allah yang hidup. Namanya Yesus, nama yang berkuasa, sanggup melakukan perkara yang besar, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu, sebab penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Oh, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari semuanya mengucap syukur, sebab Tuhan nyata dalam kehidupan kita sampai hari ini. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Jamahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Ya Roh Kudus, jangan lewatkan kami Tuhan yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan live streaming ini di rumah Tuhan, dimanapun jemaat Kau berada. Biarkan jamahan daripada Engkau nyatakan. Haleluya Yesus. Shiralaya ramaya syakabaramaya syakabarama. Syaralaya ramaya Yesus. Mari kita katakan Yesus, Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Syaralaya ramaya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Syaralaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk sore menjelang malam ini kami boleh kembali untuk belajar bersama-sama dan mendengarkan firman pesan Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan bahwa inilah hari, ini waktu yang spesial bagi kami untuk belajar firman. Biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, menangkap pesan Tuhan dengan baik, dan menyimpannya di dalam hati, bahkan diberikan kemampuan untuk kami boleh melakukan firman ini dalam hidup kami. Tolong hamba yang mengkomunikasikannya dan yang mendengarkannya supaya semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat
sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita kembali belajar lagi, kita melihat kepada Alkitab kita. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Mari kita perhatikan di situ, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saya ulangi lagi, sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada dua penekanan di situ. Yaitu bagian yang pertama adalah membawa damai. Membawa damai, memberikan damai. Dan yang kedua adalah memperoleh gelar atau mendapatkan gelar sebagai anak-anak Allah. Itu yang kita akan merenungkannya pada sore menjelang malam ini. Nah, apa pengertian dari kata atau kalimat yang membawa damai? Apa pengertiannya membawa damai di ayat ini? Yaitu menjadi orang yang aktif, membawa damai, menjadi orang yang aktif, menjadi orang yang punya pergerakan, punya dorongan, punya kemauan dan untuk melakukan sesuatu, membawa damai, ketentraman, kenyamanan itu saudara dan saya kita bisa paham itu. Dan menciptakan, memelihara, menyampaikan damai itu kepada orang lain dalam aspek dan berbagai aspek kehidupan ini, menjadi orang yang meneruskan atau menciptakan, membawa kedamaian itu kepada orang lain. Nah, mengapa demikian? Karena Yesus tahu, Tuhan tahu bahwa dunia tempat di mana kita tinggal ini tidak baik-baik dan tidak aman-aman saja. Kacau balau di sana sini. Saudara tahu bahwa banyak orang akan mengalami hal-hal yang menyedihkan, yang menggoncangkan, yang menakutkan. Dan saudara perhatikan bahwa akhir-akhir ini dalam waktu-waktu ini kalau saudara mengikuti media, saudara melihat dan mendengarkan tentang desas-desus perang yang terjadi di Timur Tengah, di Israel, di Palestina, di Irak, Iran, dan di sana dan Amerika terlibat di dalamnya, dan juga berbagai-bagai negara akan terlibat di dalam perang dingin yang sementara terjadi tetapi sudah menjurus kepada alat-alat tempur yang mulai dikerahkan. Nah, ini dunia tempat kita tinggal ini tidak aman-aman saja. Nah, bagaimana pesan ini disampaikan kepada saudara dan saya untuk kita boleh membawa itu? Mungkin kalau kita lihat dalam skup global dunia, ya demikian yang terjadi yang kita paham sekarang ini. Tapi mari kita kembali dan melihat dalam skup internal kita, dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita. Mulai dari hubungan pribadi suami istri, hubungan dengan anak-anak dalam rumah tangga, dan juga lingkungan tetangga kiri kanan muka belakang yang kita tinggal di sana bersama-sama dengan mereka, atau di kota kita, di desa kampung kita, di kota kita. Kita lihat bahwa kondisi ini terjadi dan banyak orang dicengkam mengalami ketakutan. Ketakutan, kebingungan dan ketidaknyamanan itu terjadi. Nah, peristiwa ini Yesus mengajar di atas bukit dan menyampaikan ini kepada orang banyak yang datang. Karena mereka datang dan Yesus mengajar mereka di atas bukit. Inilah pengajaran yang luar biasa yang Yesus sampaikan di atas bukit. Ada banyak hal yang diajarkan di situ. Nah, saya mengutip salah satu ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Ayat yang berbunyi tadi kita baca, berbahagialah orang yang membawa damai. Itu pertama yang kita lihat. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang bisa melakukan hal itu? Nah, manusia sebagai pemeran utama. Kita sebagai pemeran utama untuk menciptakan damai itu di bumi, di tempat di mana, di lingkungan kita, di kehidupan dalam komunitas kita. Kita bertanggung jawab untuk membawa damai itu. Jikalau kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadi orang disebut orang Kristen pengikut Yesus,
tentu damai itu menjadi bagian yang harus menjadi bagian dalam diri kita semua. Namun pertanyaannya, apakah kita memiliki damai itu? Pertanyaan kepada pribadi saudara dan saya. Anda boleh berkata kepada diri Anda, apakah aku memiliki damai itu? Apakah saya punya damai itu? Apakah saya sudah mendapatkan damai itu? Ataukah dalam diriku ada damai itu? Nah, kita mesti pastikan bahwa damai itu kita telah memilikinya. Sebab kalau kita tidak miliki atau kita tidak punya dan kita tidak mengalami kedamaian itu atau memilikinya, ya kita sulit untuk memberikan kepada orang lain. Kita sulit untuk menerjemahkannya kepada orang lain. Kita sulit untuk membagikannya kepada orang lain. Kita sulit untuk menciptakannya kepada orang lain ketika di mana konflik itu terjadi. Ketika di mana ketakutan itu hadir. Kita tidak bisa memberikan itu karena apa? Karena kita sendiri tidak memilikinya. Kita sendiri tidak mengalaminya dan kita sendiri tidak hidup di dalamnya. Karena itulah yang kita harus memahami itu. Karena kalau saudara punya uang, orang membutuhkan uang, saudara akan memberikan. Kalau saudara mau memberi, pasti saudara akan memberikan. Kalau saudara punya makanan, ketika saudara berjumpa dengan orang yang lagi kelaparan, tergeraklah hati saudara untuk menolong dan saudara pasti memberikan dia makanan. Kenapa? Karena saudara memiliki makanan, saudara punya persediaan atau saudara ada makanan di dalam. Ataupun juga pakaian, hal-hal yang lain. Kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang telanjang, orang-orang yang tidak punya pakaian dan tidak punya baju, saudara saudara memiliki banyak dan itu simpanan saudara di rumah ataupun saudara merasa saudara punya kelebihan dalam hal itu, saudara akan membantu mereka karena apa? Saudara punya, jadi saudara bisa memberikan juga kepada mereka dan seterusnya. Nah, itulah singkat kata, jadi kalau kita memilikinya, kalau Anda punya dan saya punya, kita pasti bisa memberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan ini kita kembali kepada topiknya adalah berbicara tentang damai, tentang kedamaian itu. Nah, jika kita memilikinya, pasti kita bisa memberikannya kepada orang lain. Kita bisa membawa apa yang kita miliki itu, termasuk kedamaian itu, dan kita bisa menerjemahkan, kita bisa menyampaikan, kita bisa menghadirkan, kita bisa membawa itu di tengah-tengah keluarga atau antara orang satu dengan yang lain untuk bisa saling menolong. Nah, selama ini banyak orang yang mencari Tuhan untuk mendapatkan kedamaian itu. Saya setuju bahwa selama ini bukan orang mencari, tapi orang juga menyembah, orang beribadah, orang memuliakan nama Tuhan. Dan mereka berpikir bahwa mereka sudah mendapatkan damai itu. Mereka merasa bahwa otomatis itu bisa terjadi dalam diri mereka. Saya katakan tidak bisa. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh, kalau orang yang percaya Yesus sungguh dan mengikuti ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tentu hal itu akan terjadi dalam dirinya. Kenapa? Karena belajar dari Yesus. Tapi kalau saudara hanya belajar sebagai formalitas atau sebagai suatu ajaran agama, orang tidak dapatnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dibuktikan dalam perjalanan hidup ini. Bahwa secara tata cara ibadah dalam urusan agamawi, orang boleh melakukan agama ibadah ritualnya dengan luar biasa. Tapi ketika mereka keluar dari tempat-tempat ibadah dan di luar sana, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa mereka bisa menjadi pemicu pertengkaran. Mereka bisa membawa perpecahan. Mereka bisa malah justru ada konflik di sana. Mereka hadir dan bukan untuk membawa kedamaian, tapi justru menyulut api perang, api konflik, api pertengkaran, dan itu terjadi di sana. Dan padahal dalam ritual-ritual agama menjadi orang-orang yang betul-betul kita melihat orang-orang yang benar-benar menjalankan ritual agamanya dengan baik. Tapi wahai pertanyaan, mereka gagal untuk membawa damai. Mereka gagal untuk menciptakan kedamaian. Nah, kalau kita seperti itu dalam posisi itu dan kita juga mengalami kegagalan, nah ini pertanyaan kembali kepada kita sendiri. Mengapa kita tidak bisa menjadi orang yang membawa ketenteraman bagi orang lain? Mengapa kita tidak bisa menjadi orang yang membawa kedamaian, kenyamanan, sukacita, damai sejahtera kepada orang lain?
Apalagi orang-orang atau bagian-bagian kelompok-kelompok yang sedang konflik. Ya, paling tidak kalau kita tidak hadir, kita bisa tulis di media sosial, kita bisa tulis di apa saja dan kita bisa kirimkan kepada mereka. Kita bisa mengedukasi mereka, kita bisa menyatakan itu kepada mereka. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku Kristen, yang memiliki kitab suci dan yang membacanya setiap waktu. Nah, setiap Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memahami tentang membawa damai ini. Saya kembali lagi dalam penekanan. Kalau Anda dan saya punya dan memiliki itu, maka kita dapat memberikannya kepada orang lain. Kita dapat menyampaikannya kepada orang lain. Mari kita baca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Kita lihat ayat Alkitab, Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Oke, kita lihat di sana. Apa yang ditulis di sana? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak bisa serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Kalau dunia ini sedang konflik, tidak aman-aman saja, orang mesti melihat bahwa kita berbeda dengan apa yang terjadi. Kebanyakan kalau ada terjadi, orang semua berbondong-bondong menyetujui, mengikuti, dan ikut arus dan semua ada di dalamnya. Nah, saudara dan saya, kita mesti menunjukkan perbedaan. Kalau di sana ada konflik, kita hadir untuk memberikan pencerahan, memberikan ketenangan kepada mereka. Nah, ini yang terjadi. Jadi firman Tuhan berkata kita mesti berubah oleh pembaharuan budi. Karakter dengan keberadaan kita, ada bahwa orang melihat bahwa kita tidak sekedar menunjukkan kita sebagai orang saleh, tapi kita hadir dan menciptakan kedamaian dengan cara kita bisa berbicara atau kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa menolong orang-orang yang sedang konflik. Jadi dunia kita ini tidak aman-aman saja. Kita harus datang kepada Yesus karena Dia saja yang dapat memberikan hal itu kepada kita. Kita tidak berusaha mendapatkan kedamaian itu dari sumber yang lain. Ada banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan kedamaian itu dari sumber yang lain. Seperti sumber yang lain itu hanya menghipnotis orang-orang dalam ritual-ritual agamanya yang luar biasa penampilannya. Namun ketika dihadapkan dengan masalah dan persoalan, atau ada konflik yang terjadi, maka mereka bersikap bertolak belakang dengan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Justru menjadi pemicu, justru terlibat menjadi orang-orang yang membawa kekacauan, bahkan menabur gendang perang dan juga membawa hal-hal yang brutal, hal-hal yang anarkis. Nah, orang Kristen, orang yang percaya Yesus tidak boleh demikian. Saudara harus tahu bahwa saudara ditugaskan dan saudara memiliki itu karena Kristus adalah damai. Mengapa demikian? Karena Dia hadir ke dalam dunia ini membawa damai. Yesus itu pembawa damai ke dalam dunia. Nah, saudara dan saya yang mengikuti Kristus, kita juga harus bertanggung jawab atas hidup kita untuk membawa itu kepada dunia. Nah, apalagi ada konflik-konflik yang bukan mendamaikan. Tetapi justru kita harus melakukan itu di tengah mereka yang sedang peperangan, perang, ataupun sedang keributan, perkelahian, ancaman, dan lain sebagainya. Kita harus menjadi pembawa damai. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Apa yang kita lihat di situ? Nah, sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan baik-baik penekanan di sini. Bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu berarti itu milik, itu ada pada Dia, itu dalam dirinya, sudah ada itu di dalam Dia. Dialah sumbernya, Dia tidak mencari dari sumber lain, tapi dialah sumber damai sejahtera itu.
Nah, sumber ini meninggalkannya bagi saudara dan saya. Sumber ini memberikan kepada saudara dan saya. Dia katakan, ku tinggalkan bagimu. Dia damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan atau diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi itu yang tadi saya jelaskan dari awal bahwa tidak ada sumber lain yang bisa memberikan damai sejahtera yang sejati kecuali di dalam Yesus. Sebab banyak orang berusaha untuk mendapatkan itu dari sumber yang lain di dalam dunia itu. Tapi dengar Alkitab berkata, yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Itu pasti. Dan kita mesti tahu bahwa itu pasti. Nah, karena itu milikilah damai itu. Kenapa? Karena sudah diberikan. Tuhan tidak bawa itu. Yesus tidak bawa itu ke sorga. Yesus tidak membawa damai sejahtera itu ke sorga. Tidak. Ditinggalkan, diberikannya kepada orang-orang percaya, diberikan kepada pengikut-pengikutnya, diberikan kepada murid-muridnya. Dia katakan kepada murid-muridnya, aku pergi tapi ku tinggalkan itu kepadamu. Karena itu dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan dan seterusnya. Dia melakukan itu untuk saudara, untuk murid-muridnya, untuk pengikut-pengikutnya, untuk gereja Tuhan, untuk saudara dan saya. Janji kepada murid-muridnya bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, tetapi dia juga akan meninggalkan sesuatu, yaitu damai sejahtera bagi mereka. Ini salah satu yang ditinggalkan Tuhan kepada murid-muridnya ketika itu. Di atas loteng Yerusalem juga dia tampil dan menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena mereka dalam kondisi ketakutan. Dan lihat waktu penyaliban terjadi. Setelah penyaliban terjadi, murid-murid pergi dan kemudian meninggalkan. Dan setelah kenaikan ke sorga dan mereka menunggu pencurahan Roh Kudus. Mereka takut kepada golongan-golongan atau orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama dan mereka mengasingkan diri sendiri. Tetapi walaupun mereka menyelamatkan atau mengungsi ke tempat yang menurut mereka adalah zona nyaman, tempat yang aman bagi mereka. Tetapi di dalam diri mereka ada gejolak, yaitu ketakutan. Karena justru ketakutan itu yang masuk ke dalam diri mereka. Karena itu Yesus menampakkan diri dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dia tahu persis apa yang saudara dan saya alami. Yesus tahu, Tuhan tahu persis apa yang kita sedang rasakan. Dia tahu persis apa yang kita sedang alami, yang kita sedang gumuli. Dan dia datang memberi tepat pada waktunya untuk kita. Mengapa demikian? Karena kalau dia memberikan itu kepada kita supaya kita bisa membawa itu ke dalam dunia. Kita bisa membawa itu kepada mereka yang sungguh-sungguh dalam kondisi ketakutan. Mereka yang sedang dalam ancaman, mereka yang dalam kebingungan. Kita wajib dan melakukan itu kepada mereka. Jadi jangan cari sumber yang lain seperti pangkat untuk mendapatkan ketenangan, tidak ada. Uang untuk mendapatkan kedamaian tidak ada. Justru uang menjadi sumber di mana munculnya api. Dan kebakaran di mana-mana terjadi. Penghancuran di mana-mana terjadi. Saudara, ini hal yang fakta. Ini real, ini nyata. Orang disuap, orang dibayar dengan uang. Dan mereka menghancurkan tempat-tempat ibadah. Mereka menghancurkan gedung-gedung yang dibangun. Mereka menghancurkan ruang sekolah yang dibangun. Mereka menghancurkan rumah sakit yang dibangun. Mereka menghancurkan fasilitas-fasilitas umum yang dibangun. Semua gara-gara uang. Gara-gara uang. Jadi uang ini adalah hal yang membakar semua. Maka Alkitab berkata uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu pengertian baik-baik. Bukan uangnya yang jahat. Tapi orang yang mengendalikan uang itu yang jahat. Jadi uangnya aman-aman saja. Selama uang itu berada di tangan orang yang baik, maka itu menjadi berkat. Tetapi kalau uang itu ada di tangan orang yang jahat, uang itu menjadi petaka bagi manusia. Jadi milikilah damai sejahtera itu dari Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa dia sudah memberikan dan meninggalkannya, memberikan bagi saudara dan saya. Nah, hal yang kedua yang kita perlu renungkan bahwa gelar anak-anak Allah.
Jadi pembawa damai, orang yang memberikan kedamaian, orang yang menciptakan kedamaian, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam hubungannya pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, orang-orang ini disebut anak-anak Allah. Itu yang kita dikatakan bahwa damai sejahtera, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah ini adalah gelar yang diberikan bagi mereka yang membawa damai. Anak-anak Allah adalah gelar yang diberikan bagi saudara dan saya, gereja Tuhan, yang boleh membawa damai kepada dunia. Terang bersinar membawa ketentraman. Nyala lilin ataupun juga obor api yang membawa kehangatan bagi lingkungan dan sekitarnya. Kita memperoleh gelar anak-anak Allah. Gelar ini penting sekali karena yang bisa membawa itu anak-anak Allah. Karena apa? Mereka mendapatkannya dari Bapanya. Dari Bapa, dari pemimpinnya yang memberikan itu kepada mereka. Yesus berkata, aku tinggalkan damai itu bagi kamu. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, gelar itu yang diberikan kepada kita, bahwa kalau kita disebut anak-anak Allah, kita bertanggung jawab untuk menciptakan kedamaian. Kita mendapatkan gelar anak-anak Allah, kita punya tanggung jawab untuk membawa itu kepada orang lain juga. Jadi ayah yang baik tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya mengulangi sekali lagi, dengarkan baik-baik. Ayah yang baik tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yohanes pasal 8 ayat 44. Coba kita lihat di situ apa yang ditulis di Alkitab. Yohanes pasal 8 ayat 44 kalau tidak salah. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan baik-baik. Iblis memberikan, Alkitab berkata bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Jadi kita tahu, tadi saya berkata bahwa ayah yang baik, bapa yang baik, tahu memberikan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita mendapatkan gelar anak-anak Allah. Bukan anak-anak iblis. Kita anak-anak Allah. Tapi ini sebuah kecaman, inilah sebuah tantangan yang diberikan, yang dikatakan Yesus kepada kelompok-kelompok yang menentang ajarannya. Kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, sehingga Yesus berkata bahwa iblislah bapanya. Kita tahu karakter daripada orang-orang, berarti kita tahu persis kejahatan, maka kita tahu persis siapa bapanya. Kebaikan kita tahu persis siapa bapanya. Kedamaian kita tahu persis siapa bapanya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya Bapa yang memberikan kita damai. Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Bapa yang baik tahu memberikan hal-hal yang baik bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bukan anak-anak iblis. Kita tidak mendapatkan gelar anak-anak iblis. Kita adalah anak-anak Allah. Alkitab berkata, jadi orang-orang yang membawa damai, itu mereka memiliki gelar anak-anak Allah. Jadi ini menjadi catatan yang penting buat kita renungkan bersama. Saudara mesti memiliki gelar itu. Saudara punya gelar itu. Saudara dengan saya punya gelar itu. Kita mesti menjaga gelar itu sebagai anak-anak Allah. Tanggung jawab kita adalah mendamaikan dunia. Dunia di mana kita tinggal. Dunia di mana kita berada. Lingkungan kita, kembali lagi dalam rumah tangga. Kita mesti menciptakan itu. Ada saudara, ada keluarga, ada kakak beradik yang bertengkar. Kita mesti ada di sana untuk memberikan perdamaian. Kita mesti ada di sana untuk memberikan solusi untuk ketenangan dan ketentraman.
Kita mesti ada di sana untuk membawa perdamaian. Ada orang tua dengan saudara yang lain konflik juga, dengan tetangga dan lain. Kita juga mesti hadir di sana. Saudara tidak bisa bilang tinggal diam saja, aku tidak mau melakukan dan tidak mau terlibat. Itu urusan mereka, tidak bisa demikian. Kalaupun itu urusan mereka, kalau saudara punya tanggung jawab, saudara punya hak, saudara bisa masuk. Kalau Tuhan izinkan saudara untuk hadir di sana dan melakukannya, lakukan itu. Lakukan itu bagi mereka. Supaya kita boleh mendapatkan gelar anak-anak Allah. Jadi sikap dan perilaku seseorang dapat menentukan atau memberi gambaran siapa bapaknya. Sikap dan perilaku seseorang dapat memberikan gambaran atau menentukan siapa yang ia percayai, siapa pengikutnya, siapa Tuhannya, siapa Allahnya. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bawa kedamaian itu kepada dunia yang serba tidak aman dan penuh konflik. Dan Anda dan saya tetap menjadi pembawa damai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat media hari ini bahwa konflik Timur Tengah bisa memicu perang dunia. Mungkin seperti itu, kita tidak tahu. Tapi rancangan itu dalam tangan Tuhan. Saudara tahu Amerika menggerakkan sekarang alat-alat tempurnya masuk ke daerah-daerah perbatasan Timur Tengah. Ancaman sudah dilepaskan oleh Iran untuk menghancurkan Amerika. Amerika juga membalas, tapi kelompok-kelompok negara lain juga diam-diam dari belakang mulai mengikutinya. Ada banggaan negara, saya lihat ada negara lain yang tidak bisa memberikan ketentraman atau kedamaian, tapi justru memblok dan mulai menghembuskan genderang perang untuk terjadi. Mari kita berdoa untuk dunia kita. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk negeri kita juga tidak aman-aman, tidak damai-damai saja. Indonesia juga konflik. Saudara lihat. Papua juga sekarang digempur dengan pasukan tempur. Papua juga sekarang juga alat-alat tempur, alat-alat perang juga mulai di-drop dan dikirim ke sana. Ada pesawat-pesawat tempur yang mulai membom di sana-sana. Masyarakat-masyarakat lokal di kampung-kampung lari masuk hutan terbirit-birit karena tempat tinggal mereka dihancurkan oleh pasukan. Ini tidak aman dunia tempat kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan bagaimana punya cara untuk membawa kedamaian bagi dunia ini. Biarkanlah Tuhan menolong kita semua. Kita bangkit berdiri dan menjadi orang-orang yang siap membawa perdamaian kepada dunia. Baik kepada diri kita sendiri maupun kepada dunia. Saya mau katakan kalimat yang terakhir. Orang yang membawa damai adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Amin. Sekali lagi saya katakan kalimat saya yang terakhir. Orang yang membawa damai adalah orang yang sudah selesai dan berdamai dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang gagal membawa misi ini. Kenapa? Karena mereka belum membereskan dengan diri mereka sendiri. Tapi kalau saudara sudah menyelesaikan dengan dirimu, saudara pasti Tuhan menyertai saudara menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih karunia kemurahan-Mu yang menolong kami sore hari menjelang malam. Untuk mengerti bahwa dunia tempat kami tinggal ini tidak aman-aman. Tapi kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang konflik. Tuhan tolong mereka. Tuhan punya cara untuk membawa kedamaian, ketentraman bagi dunia. Karena itu kami tetap berdoa untuk negara-negara yang konflik di Timur Tengah. Tuhan menolong. Kami juga berdoa bagi Indonesia, khususnya juga konflik di Papua. Karena bukan saja Indonesia berurusan dengan kelompok KKB di Papua, tetapi ada juga negara-negara luar yang mempunyai kepentingan di Papua ikut menjadi bayang-bayang di belakang untuk menyulutkan perang. Tuhan tolong, kami berdoa supaya Tuhan punya cara untuk membebaskan Papua, membawa perdamaian bagi Papua, supaya Papua menjadi tanah damai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia, Tuhan juga menolong Indonesia. Kami berdoa buat gereja kami, Tuhan juga membawa, tolong kami supaya membawa perdamaian dalam
kelompok komunitas gereja kami, sehingga kami bisa membawa itu keluar. Dalam rumah tangga kami masing-masing pun juga Tuhan tolong, supaya ada konflik antara ayah orang tua dengan anak, ada perdamaian di sana. Ada konflik antara saudara satu dengan lain, ada perdamaian di sana. Ada konflik dengan tetangga kiri kanan muka dan belakang, ada perdamaian di sana. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa misi ini adalah misi yang cukup berat. Tetapi ketika kami telah berdamai dengan diri kami akan membawa itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk sore menjelang malam ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang mengalami kebingungan Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pertolongan datang dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pembawa damai itu, yang memberikan damai sejahtera itu bagi kami. Dan di dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus, yang terus menopang, mengajar, menguatkan kami, mendorong kami untuk melakukannya, dan membawa misi ini bagi dunia. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.